Halo, jumpa lagi bersama saya Ahli Gizi Rosehan. Baik, hari ini saya mau menjelaskan tentang paduan gizi seimbang pada masa pandemi COVID-19. Paduan ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, ya, dimana ini menjadi acuan kita semua bagaimana biar kita bisa terhindar dari COVID-19. Oke, jangan lupa selalu simak video saya dan ikuti Ahli Gizi Rosehan. Ahli Gizi Rosehan disakses juga, ya. Saya akan menjelaskan paduan gizi seimbang pada masa pandemi COVID-19. Terima kasih, silahkan mengikuti. Baik, ini ya paduan gizi seimbang pada masa pandemi COVID-19. Saya akan buka pelan-pelan isinya apa saja. Lindungi keluarga kita dari COVID-19. Dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2020, ya. Jadi temanya memang lindungi keluarga kita agar terhindar dari COVID-19. Ini kata pengantarnya, ya, bahwa adanya coronavirus ini diharapkan kita bisa menjaga pola hidup kita, ya, pola makan dan lain-lain. Oke, saya langsung ke ini. Menarik pemirsa dari gambar-gambarnya, ya, dari fotonya ini, lihat ya. Di sini pesannya adalah lindungi keluarga dari penularan virus corona atau COVID-19. Ini kita bisa lihat tentang lauk pauk, buah-buahan, sayuran, makanan pokok, ya, yang kita konsumsi. Jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun, ya. Rutin berolahraga dan juga makan makanan yang bergizi. Cuci tangan pakai sabun selalu kita lakukan setiap hari agar kita bisa terhindar dari kuman-kuman yang ada pada tangan kita, ya, yang kita mungkin pernah memegang apapun, ya. Kemudian kita beraktivitas olahraga rutin. Ini kita lakukan agar tubuh kita tetap sehat, tetap fit, ya, bisa melakukan aktivitas. Kemudian makanlah yang bergizi, ya. Nah, ini jangan lupa makanlah yang bergizi. Oke, kita lanjut. Ini bisa kita follow di Gizi atau Gizi Masyarakat Kemenkes, ya. Nah, lindungi keluarga dari penularan virus corona, ya. Nah, pada masa pandemi COVID-19 kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang merupakan kekuatan pertahanan tubuh melawan bakteri, virus, dan organisme penyebab penyakit yang mungkin kita sentuh, konsumsi, dan hirup setiap hari. Meningkatkan daya tahan tubuh adalah salah satu cara kunci agar kita terhindar dari coronavirus. Nih, ya, dengan tameng di mana gambarnya ini adalah makanan, kita bisa menghindar terkena dari penyakit corona, ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya pemirsa. Ini satu adalah pola makan bergizi seimbang. Jadi makanan itu penting, ya. Jangan hanya makan yang berlemak yang tinggi, itu tidak menyehatkan. Tapi makanlah makanan yang bergizi seimbang. Pada makanan yang bergizi seimbang itu dia akan meningkatkan kekebalan tubuh kita agar terhindar dari infeksi virus, bakteri, dan lain-lain, ya. Nah, di dalam gizi seimbang ini kita mengenal lihat isi piringku. Ini pemirsa. Jadi kalau kita melihat isi piring kita, lauk pauk dan buah-buahan itu sama jumlahnya, ya. Kemudian sayuran dan makanan pokok, nasi, ya, ini nasi. Ini sayur itu seimbang, ya, seimbang. Artinya apa? Kita jangan lagi berlebih mengkonsumsi nasi. Kalau nasi yang berlebih akan menyebabkan nanti berkurangnya konsumsi sayuran. Fungsi sayur dan makanan pokok itu seimbang. Begitu juga lauk pauk dan buah-buahan juga lebih sedikit dibanding lauk, ya. Nah, di dalam isi piring ini dikomentari oleh Kemenkes, makanan pokok itu yang merupakan sumber karbohidrat, ya, berupa nasi, jagung, kentang, umbi-umbian, ya. Kemudian yang lauk pauk itu agar merupakan sumber protein. Lauk hewani daging, lauk nabati itu tahu, tempe, dan lain-lain. Ikan, ayam itu daging.
dari hewan. Nah, kemudian sayur-sayuran merupakan sumber vitamin mineral yang serat, terutama sayuran dan buah berwarna ya, yang mengandung vitamin dan berfungsi sebagai antioksidan ya. Oke, dan jangan lupa 8 kali sehari minum air putih kurang lebih 8 gelas ya. Oke, itu paduan gizi seimbang yang pertama ya. Oke, saya lanjut yang kedua. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun ya. Ini penting agar tidak terjadi penularan lewat tangan ya. Bagaimana cara mencuci tangan pakai sabun? Ini cara-caranya. Pertama, basahi seluruh tangan dengan air ya. Lalu gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan dan sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku kita ya. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih yang mengalir yang pakai keran ya. Kemudian yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan angin-angin ya, digerak-gerakkan. Ini cara mencuci tangan yang benar ya. Jangan asal cuci tangan aja ya pemirsa ya. Kapan kita mencuci tangan? Cuci tangan lebih sering dilakukan terutama setelah melakukan kegiatan seperti pada saat sampai di rumah ya, pulang kerja ya, atau kita saat batuk ya, bersin sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, minuman dan lain-lain ya. Kemudian rutin berolahraga ya. Olahraga itu penting agar meningkatkan kekebalan kita dan metabolisme tubuh. Olahraga salah satu dapat meningkatkan produksi antibodi ya. Selain itu, olahraga juga membantu menurunkan racun yang ada di dalam tubuh. Ya, olahraga itu penting, istirahat yang cukup dan mengurangi mendengarkan berita mengenai COVID. Jadi kita jangan terlalu sering juga mendengar berita, nanti malah menyebabkan kita menjadi bukan mengurangi ya, mendengarkan berita tentang COVID. Berapa lama sih kita berolahraga outdoor itu? Minimal 30 menit secara rutin, 3-5 kali seminggu ya, atau setiap hari ya. Berusahalah bergerak kalau memang kita tidak bisa berolahraga ya. Pokoknya aktivitas kita selalu bergerak ya, oke. Jadi cegah tertularnya COVID-19 dengan makanan yang bergizi seimbang tadi ya. Ini risiko. Nah, jangan lupa juga mencuci tangan, mencuci sayur dan buah dengan bersih ya. Ya, kemudian lalu dimasak dengan matang biar mati bakteri-virusnya. Lalu hindari gula, garam dan lemak yang berlebih ya. Ini jangan lupa ya. Mencuci tangan, mencuci sayur dan buah yang bersih, lalu dimasak matang, hindari gula, garam dan lemak yang berlebih. Mencegah tertularnya COVID-19 dengan makanan gizi seimbang. Baik, ini tadi ya, lihat isi piringku. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan aman dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan risiko penyakit kronis dan penyakit infeksi. Oke, jadi ini penting ya pemirsa, mengurangi konsumsi makanan yang seimbang itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan risiko penyakit kronis ya. Nah, itu penting karena gizi seimbang. Penting untuk mencoba berbagai masakan dan makanan saat di rumah untuk memastikan keluarga tidak menjadi bosan dengan. Jadi penting banget adanya variasi ya makanan tersebut ya. Oke, ini ada gaya hidup lah, jaga gizi makananku dan jaga gaya hidupku ya. Pertama, ini pesannya ya. Jaga gizi makananku dan jaga gaya hidupku. Pertama, konsumsi bahan makanan yang seimbang, isi piringku ini ya. Yang kedua, batasi pemakaian gula, garam dan minyak ya, ini sangat berbahaya kalau berlebih. Konsumsi suplemen vitamin jika diperlukan, misalnya vitamin C ya, zinc dan lain-lain. Hindari merokok
dan minuman beralkohol. Ya. Kemudian istirahat yang teratur, ya, jangan begadang ya, malam-malam udah capek, lembur misalnya, yang masih begadang, berbicara yang tidak penting sampai larut malam, itu dihindari. Ini juga akan menurunkan daya tahan tubuh. Kemudian rileks dan kendalikan emosi, santai, enjoy, ya. Lalu yang ketujuh adalah beraktivitas fisik, ya. Nah, ini yang diperhatikan. Nah, ini yang dilima keamanan pangan oleh WHO, cuci tangan dengan sabun, pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan talenan bahan makanan mentah dengan makanan matang. Kemudian masak dengan benar, matang ya, terutama bahan makanan protein hewani. Simpan makanan yang matang pada suhu yang tepat dan aman. Gunakan air dan bahan baku yang aman ya. Oke. Ini ada lagi pesannya, cukupi asupan sayur dan buah untuk cegah COVID. Karena sayur dan buah itu kaya vitamin ya dan mineral. Ini perbanyak konsumsi buah seperti pisang, jeruk, alpukat, apel, nanas, manggis dan lain-lain. Kemudian sayuran yang kaya serat dapat menjaga kekebalan tubuh, misalnya brokoli, hijau, terong, tauge ya, labu ya. Dan jangan lupa antioksidan untuk melawan radikal bebas lewat sayuran, vitamin agar fungsi tubuh terjaga dari kandungan sayuran tadi ya, mineral agar kinerja tubuh dan organ terjaga dengan baik ya. Oke. Dan cukupi asupan sayur dan buah-buahan ya. Oke. Sayuran yang berwarna ya pemirsa, dari warna oranye, hijau, putih, ungu dan kemerah-merahan ya. Itu yang ada di dalam buku ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita agar kita terhindar dari COVID-19. Jangan lupa selalu like Ahli Gizi Rosihan, bagikan video ini, semoga yang lain juga tahu ya. Terima kasih. Salam Gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.